Baik sahabat F2 Borneo, dimanapun sahabat berada, welcome back again to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam budaya. Baik teman-teman, nah pada tayangan kali ini saya lagi bersama Panglima Mandau teman-temannya, Panglima Mail. Seperti yang teman-teman lihat di sebelah saya, beliau ini merupakan salah satu kolektor senjata juga teman-temannya. Senjata khas Kalimantan ini Mandau. Terakhir saya membuat video sama Kanda kalau nggak salah 860 Kanda. Iya. Sekarang sudah sampai 1000 Kanda? Kurang 17 biji lagi. Kurang 17 sudah 1000. Sebenarnya sudah 1000 kemarin, hampir. Karena banyak teman-teman dari jauh, tamu jauh, jadi saya hadiah-hadiahkan gitu. Jadi berkurang lagi. Berkurang lagi. Mungkin setelah bertambah ini tidak saya kasihkan dulu. Mungkin kalau mau saya requestkan aja. Oh iya. Oh iya, baik. Nanti tidak akan cukup kalau dihadiahkan terus. Jadi teman-teman, Panglima Mail ini merupakan salah satu narasumber juga teman-teman. Sudah sekitar 3 atau 4 kali saya membuat video bersama beliau. Nah, karena memang channel F2 Borneo sendiri merupakan channel budaya Kanda ya, budaya. Jadi sama ruhnya sama Kanda Mail kan, yang mencintai budaya seperti itu. Cuman Kanda ini lebih ke senjata tajam Kanda ya. Kalau saya lebih ke tayangan-tayangan bersifat budaya. Nah, pada tayangan kali ini kita akan diberikan tayangan spesial oleh Panglima. Beliau akan memperlihatkan 3 buah senjata yang merupakan senjata leluhur yang mempunyai nilai historis yang sangat panjang. Nah, kira-kira apa aja? Mungkin bisa dilihatkan ke penonton Kanda. Mulai yang pertama apa aja? Yang pertama mungkin ini hadiah dari saudara saya di Sengata. Tua sekali sudah. Kebetulan beliau sudah tidak mampu lagi memelihara. Udahlah, dihadiahkan ke saya untuk selalu dirawat, agar selalu dilestarikan untuk budaya Kalimantan. Selalu dikenang bahwa orang Kutai juga dulu punya senjata andalan. Ini orang Kutai, Kutai Lampung dulu. Siapa yang tadi ngasih Kanda? Saya kebetulan lupa, cuma dia seperti saudara. Seperti sendiri. saudara. Mungkin kalau beliau lihat saya nanti, oh beliau pasti senyum. Ini punya saya kan, itu aja. Yang sampai jelas, korosi gitu kan ya, habis ya. Yang jelas beliau yang ngasih hadiah, jadi saya tidak akan mengaku-ngaku kalau memang ini hadiah. Kenapa harus saya mengaku-ngaku leluhur saya kan? Iya, itulah saya. Oke. Nah, ini yang selanjutnya kan dah? Ya. Kalau selanjutnya ini peninggalan semua. Peninggalan dari kami, dari Maratus orang Bukit. Maratus. Ya. Kebetulan saya orang Bukit asli. Orang tua di sana, paman saudara semua di sana. Nah, ini peninggalan asli. Ini dari zaman Datu sudah ada. Jadi turun menurun sampai ke saya. Karena saya anak bungsu dari anak ke-13, saya anak bungsu. Nah, seperti yang teman-teman lihat, motifnya sendiri seperti ini Kanda ya? Iya. Ini motif Maratus Kanda? Bukan. Karena saya buatnya di sini, jadi saya buat campuran. Ini motif penyah atau bagaimana? Kenyah. Motif penyah ya? Iya, motif kenyah. Ini teman-teman. Motifnya kenyah, mendaunya dari Maratus. Bilahnya dari Maratus ya. Apa nilai ceritanya sendiri Kanda untuk Mandau ini? Untuk Mandau ini paling tidak sejarahnya tinggi. Dari zaman perang sampai antara suku dulu kan, zaman dulu kan orang sering kelahi antara suku, bukan seperti sekarang ini. Dayak bisa bersatu, sudah rukun, enak. Kalau dulu enggak, mereka saling bersuku-suku, kata orang tua saya cerita. Oh, cerita Kayau itu kan? Iya, seperti itu. Jadi mereka tuh seperti kelompok di sini, kepala sukunya di sini kan beda-beda. Ya, jadi teman-teman, memang zaman dahulu itu di Kalimantan sendiri ada tradisi namanya Kayau ya. Zaman dulu tapi teman-temannya, zaman dulu. Mungkin kita aja belum lahir waktu itu. Belum lahir. Nah, Kayau itu sendiri merupakan salah satu tradisi yang bisa dikatakan, waduh, kalau kita mikir-mikir ngeri teman-temannya. Artinya
memotong kepala gitu, seperti itu, perang antar suku gitu teman-temannya. Iya. Bahkan ceritanya Kayau itu Kanda ya. Suatu kebanggaan. Suatu kebanggaannya kalau kita bisa memotong kepala kalau dulu itu. Artinya hebat di kampung kan begitu. bahkan kalau nggak salah baca saya Kanda, bahkan itu katanya sebagai mahar juga Kanda ya. Iya, Kalau kita sebagai lelaki, oh ini bukti kita sudah dewasa. Jadi cari ke kampung lain, bukan kampung kita sendiri. Itu cerita orang tua. Cerita orang tua Kanda ya. Kalau sekarang insya Allah. Sekarang kan sudah bukan zaman begitu lagi. Kita punya adat istiadat, sekarang punya hukum, punya negara. Jadi tidak boleh begitu lagi. Iya, mungkin paling kita adakan seperti mengenang lagi, potong babi, begitu aja lagi untuk pengenang. Oke. Berarti dari 3 senjata ini tadi Panglima sempat cerita. Nah, yang kita akan review terakhir ini merupakan salah satu senjata yang sangat beliau sayangi teman-temannya. Artinya inilah senjata koleksi beliau. Ya, yang ini. Ini sudah ke saya sudah 2 kali ganti sarungnya. 2 kali ganti? Ya, dimakan usia tuanya. Karena ini betul-betul punya leluhur, punya nenek moyang saya. Boleh saya pinjam Kanda? Boleh. Dari dato turun ke nenek orang tua ke saya. Sudah dari dato, nenek orang tua 4 turun sudah ke saya. Berarti ya kalau 400 lebih Kanda ya tahunnya? Kurang lebih. Kurang lebih ya. Oh, dia bermotifkan seperti ini Kanda ya? Iya. Ini daun apa Kanda? Daun sampai bulu. Bulu elang. Bulu elang. Iya. Kalau itu merak. Merak ya? Ya. Kalau ini ayam hutan. Ini angsa putih. Ini kepalanya, hulunya. Kepalanya saya sengaja bikin motifnya begitu. Unik ya teman-temannya, unik ya. Karena dulu kan yang punya ini seorang tokoh besar. Jadi saya buatlah jangan sama seperti yang mendau orang-orang kebanyakan. Oke. Silakan Kanda, bisa dilihatkan bilahnya Kanda buat penonton. Nah, wow. Ya lentik ya. Iya, lentik. Sejenis ini namanya sejenis ambang. Ambang. Jadi ada juga yang bilang gaya pacat gantung. Makannya deras kalau kenanya. Ini sudah mungkin lebih ratusan makan darah sudah, bukan dari dato nenek zaman dulu ya. Sampai zaman Belanda ikut pernah perang ini, bapak saya cerita. Oh, jadi Bandau ini juga pada zaman Belanda itu sempat ikut berperang melawan penjajah kan ya? Pasukan itu kan Lawang Kuning itu, orang Meratus itu punya. Pasukan Lawang Kuning. Iya. Orang sana kan dia punya khusus. Ini pasukan orang Meratus itu punya pasukan khusus. Yang orang tidak punya. Masih ada sampai sekarang kan? Waktu genting mereka itu pasti turun. Itu orang Maratus itu. Masih ada sampai sekarang? Masih ada. Di hutan atau di kota? Di hutan lah mereka kan. Orang-orang tua sesepuh. Banyak masih di Maratus itu yang tersembunyi. Contohnya keluarga saya itu jauh di pedalaman lah. Pokoknya yang sulit dijangkau orang. Karena orang bukit itu banyak di atas. Banyak juga sudah turun ke bawah. Seperti tinggal di daerah Bihara itu, terus di Tabing Tinggi, di Juu itu banyak orang. Jadi cerita-cerita orang di Kalimantan itu kan berarti benar kan ya? Misalnya tetua-tetua kita seperti ya yang tokoh-tokoh yang sangat legendaris lah di Kalimantan tuh, misalnya Panglima Burung dan lain-lain, termasuk yang lain-lain itu pada saat genting mereka akan keluar kan ya? Seperti yang Anda ceritakan kan ya? Itu kan mereka termasuk leluhur-leluhur kita. Begitu orang Dayak, orang Banjar itu dalam kesulitan, pasti mereka turun. Tidak akan diam. Seperti pepatah di Kalimantan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tapi jangan pernah diganggu. Jangan pernah diganggu. Artinya saling menghargai. Saling menghargai. Saling menghargai kearifan lokal. Seperti itu. Orang Kalimantan tidak akan mengganggu orang kalau tidak diganggu. Itu. Dan itu sudah menjadi prinsip ya teman-teman ya, prinsip kita. Mungkin itu aja dari saya bersama Panglima. Tayangan kami pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam budaya.